Kalau saja malam itu kami tahu bahwa demam kecil itu akan mengubah hidup kami selamanya. Mungkin malam itu akan kami peluk dia lebih lama. Anak kami waktu itu terlihat seperti anak-anak biasa, bercanda, tertawa, kadang berlarian kecil di rumah. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang terlihat menakutkan. Sampai suatu hari, tubuhnya mulai panas. Awalnya kami pikir hanya demam biasa. Anak kecil memang sering sakit, kadang panas, lalu sembuh lagi. Tapi malam itu ada sesuatu yang membuat kami mulai bingung. Gusinya berdarah. Tidak banyak, tapi cukup membuat kami khawatir. Malam itu juga kami membawa anak kami ke klinik dekat rumah. Dokter memeriksa seperti biasa, lalu memberi obat dan menyuruh kami pulang. Dan benar saja, besok paginya suhu tubuh anak kami turun. Dia mulai bermain lagi, mulai bercanda lagi. Dan seperti kebanyakan orang tua, kami pun lega. Kami mengira semuanya sudah selesai. Tapi ternyata, itu baru permulaan. 7 hari kemudian, panas itu datang lagi. Dan kali ini berbeda. Tubuhnya mendadak sangat panas. Cepat sekali. Wajahnya mulai lemas. Matanya tidak secerah biasanya. Malam itu juga kami kembali membawa anak kami ke klinik yang sama. Saya masih ingat suasana malam itu. Lampu klinik yang putih pucat. Kursi tunggu yang dingin. Dan wajah dokter yang mulai berubah serius. Dokter memeriksa anak kami lebih lama dari biasanya. Beliau beberapa kali diam. Beberapa kali melihat tubuh anak kami dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Lalu beliau berkata pelan, "Besok pagi, segera periksa darah lengkap." Malam itu hati kami mulai tidak tenang. Tapi kami masih mencoba berpikir baik. Mungkin hanya infeksi biasa. Mungkin hanya radang. Mungkin hanya kecapean. Begitulah manusia. Sering menenangkan dirinya sendiri, sebelum kenyataan datang menghantam. Esok paginya kami melakukan pemeriksaan darah lengkap. Dan setelah hasilnya keluar, kami kembali menemui dokter yang sama. Saya masih ingat jelas, dokter itu membaca hasil laboratorium cukup lama. Lama sekali. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Beliau tidak banyak bicara. Sampai akhirnya, beliau mengangkat wajahnya, lalu berkata, "Pak, Bu, segera bawa anak ini ke rumah sakit." Saat itu jantung kami seperti jatuh. Kami panik. Kami bingung. Ada apa sebenarnya dengan anak kami? Kenapa dokter terlihat sangat serius? Hari itu adalah hari Minggu. Kami berpikir, mungkin banyak dokter libur. Akhirnya kami membawa anak kami ke rumah sakit pertama. Saat itu kami hanya ingin anak kami cepat ditangani. Tapi ternyata, rumah sakit itu mengatakan bahwa fasilitas mereka belum memadai untuk menangani penyakit anak kami. Rasanya seperti dilempar dari ketenangan ke ketakutan. Kami semakin panik. Akhirnya kami membawa anak kami ke rumah sakit Fatmawati. Dan di sanalah perjalanan panjang itu dimulai. Anak kami langsung dirawat. Saat itu, kami belum tahu dia sakit apa. Belum tahu apa yang sedang kami hadapi. Kami hanya melihat anak kami terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dan sebagai orang tua, itu sudah cukup menghancurkan hati. Hari demi hari berlalu. 4 hari anak kami dirawat di sana. Tapi kami masih belum mendapatkan jawaban yang jelas. Dan keadaan semakin berat. Karena saat itu sudah tanggal 24 Desember. Besoknya libur Natal. Lalu disambung Tahun Baru. Dokter utama yang menangani anak kami sedang libur cukup panjang. Kami diberitahu bahwa selama beberapa hari ke depan, anak kami hanya ditangani dokter jaga dan perawat. Saat itu kami bingung, takut, cemas, dan jujur saja, kami merasa sendirian. Akhirnya, dengan segala kebingungan dan ketakutan itu, kami memutuskan membawa anak kami pulang untuk dirawat di rumah sementara waktu. Malam itu, kami pulang membawa anak kami, tanpa tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi.